yang namanya kejahatan, ya, yang namanya tindak pidana itu kan berkembang terus modusnya. Nah, oleh karena itu hukum harus bisa tetap mengakomodasi, ya, mengakomodir dan harus mengikuti perkembangan dari baik itu kejahatan atau perkembangan dari masyarakat pada umumnya gitu. Nah, tapi yang menjadi persoalan adalah ketika RUU KUHP dan KUHP itu akan dibahas, maka yang lebih dulu sebenarnya harus dibahas adalah RUU KUHP-nya. Ya, karena apa? Karena KUHP itu kan hukum acara. Jadi harus hukum materinya dulu yang dibahas, ya. Baru kemudian hukum acaranya, ya, supaya tidak akan berubah. Seperti kita ketahui bahwa KUHP kita kan masih peninggalan zaman Belanda, ya kan? Nah, oleh karena itu dulu diperbaharui, ya, yang bisa tentu saja yang bisa kita undang-undang hukum pidana yang bisa mengakomodir semua penindakan terhadap kejahatan yang terjadi, ya, baik yang secara umum diatur dalam KUHP yang lama maupun dalam undang-undang yang khusus yang lain, umpamanya tipikor, kemudian terorisme, ya, narkotik dan sebagainya dan sebagainya. RUU KUHP yang sekarang naskah RUU-nya beredar di masyarakat maupun di yang akan diajukan nanti, ya, itu memang di satu sisi mengangkat menghargai hak asasi manusia di satu sisi, ya, di sisi yang lain, ya, dia justru pengangkatan hak asasi manusia ini justru di sisi yang lain itu akan menjadi aturan-aturannya, ya, akan menghambat pemberantasan korupsi. Umpamanya dalam RUU itu akan dihilangkan lembaga penyelidikan, ya. Padahal lembaga penyelidikan itu sangat penting, ya, bagi penegakan hukum, khususnya penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi. Karena apa? Karena melalui lembaga penyelidikan, ya, penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi bisa melakukan penyadapan, bisa melakukan tindakan-tindakan lain yang justru bisa menangkap tangan para pelaku tindak pidana korupsi itu. Nah, dan ini saya kira sangat baik gitu, ya, karena korupsi itu adalah kejahatan extraordinary, ya, dan kejahatan kerah putih yang pelakunya itu sudah sedemikian rupa canggih. Ya, itu tadi, ya, rekomendasi yang pertama, sehendaknya KUHP ini baru dibahas setelah ada pembahasan KUHP, ada hukum materialnya. Karena KUHP ini kan hukum acara, ya kan, hukum yang akan yang memberikan mekanisme untuk penerapan hukum materialnya. Nah, kalau hukum materialnya belum ada, bagaimana mau dibuat hukum acaranya? Nah, itu satu, ya. Yang kedua, saya tidak keberatan bahwa hak asasi manusia itu dikedepankan, gitu, ya. Tetapi juga kewenangan atau diskresi dari penegak hukum juga dalam kerangka memberantas korupsi itu harus diberikan harus tetap diberikan lebih besar, mengingat tindak pidana korupsi adalah tindak pidana extraordinary, tindak pidana yang masif, ya, masivitasnya sedemikian sedemikian besar sehingga tidak ada ruang atau tidak ada sektor yang tidak terlintasi oleh korupsi di sektor apapun, gitu, ya, di sektor kehidupan apapun. Oleh karena itu tadi dia menjadi extraordinary, menjadi tindak pidana khusus yang penanganannya juga sebenarnya harus khusus.